Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Dr. Rahma Hayati, STPM AGR, dosen program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Abulia Tama. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi gelombang 1 tahun 2026. Sebagai bagian dari proses ini, saya menyusun pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mikrobiologi Pertanian yang diajarkan pada semester ganjil tahun 2025-2026. Mata kuliah ini bersifat wajib dengan beban 2 SKS dan memiliki kode mata kuliah AGI 104. Mata kuliah Mikrobiologi Pertanian membahas mengenai beberapa materi, yaitu sejarah mikrobiologi, perkembangan mikrobiologi pertanian saat ini, genetika mikroorganisme dan makroorganisme, kemudian perkembangan mikroorganisme dan makroorganisme pengganggu tanaman budidaya, kemudian siklus nutrisi tanaman dan hubungannya dengan lingkungan, kemudian makroorganisme dan mikroorganisme yang menguntungkan bagi tanaman, makroorganisme dan mikroorganisme yang merugikan bagi tanaman, kemudian peran bioteknologi dan penerapan teknologi tepat guna dalam pencegahan mikroorganisme dan makroorganisme pengganggu budidaya tanaman, patogen, virus, dan jamur, serta hubungannya dengan mikroorganisme dan makroorganisme serta budidaya tanaman, konsep patogen dan metode PCR, kemudian cara pengelolaan mikroorganisme dan makroorganisme pengganggu budidaya tanaman pangan maupun tanaman hutan, kemudian penerapan cara pengelolaan dan pertanian berkelanjutan untuk mendukung produksi tanaman pangan lebih tinggi, lebih sehat tanpa adanya penyakit pengganggu tanaman. Mata kuliah ini memperoleh dasar teoritis dan aplikatif untuk mengaplikasikan metode penanganan mikroorganisme pada tumbuhan untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan agriculture sustainable 5.0. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan aktif dan partisipatif. Untuk kegiatan diskusi juga dilakukan secara langsung di dalam ruang kelas untuk mendorong mahasiswa aktif dan mampu berdiskusi secara kelompok. Saya menerapkan metode interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa, kemudian diskusi kelompok juga untuk meningkatkan kolaborasi dalam menyelesaikan studi dan masalah yang terjadi dalam budidaya pertanian. Juga melalui video edukatif dalam program Project Based Learning yang saya gunakan dalam bentuk aplikasi materi yang mudah dimengerti oleh mahasiswa. Capaian lulusan atau CPL yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah CPL 02 dan CPL 03, di mana CPL 02 yaitu menguasai konsep teoritis ilmu pertanian secara umum dan mampu dalam pelaksanaan budidaya pertanian secara langsung dan praktek teknologi pertanian berkelanjutan 5.0 atau Agriculture Sustainable 5.0. Kemudian CPL 03 yaitu di mana mampu bekerja secara mandiri dan kelompok dalam penyelesaian masalah yang timbul pada budidaya pertanian untuk pengelolaan pertanian berkelanjutan dan aplikasi ide, gagasan, serta penelitian. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang saya gunakan adalah CPMK 01 dan CPMK 03, di mana CPMK 01 adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan mikro dan makroorganisme di dalam budidaya tanaman.
kemudian analisis terhadap pengaruh lingkungan dan mikroorganisme serta hubungannya pada bidang pertanian untuk mendukung tanaman sehat tanpa adanya penyakit pada tumbuhan. Kemudian CPMK 03 yaitu mampu mengaplikasikan pencegahan kerugian produksi yang diakibatkan oleh mikroorganisme pengganggu tanaman budidaya. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu rencana pembelajaran semester yang berbasis OBE, kemudian modul pembelajaran yang diberikan langsung kepada mahasiswa, kemudian studi kasus pada jurnal penelitian dosen pengampu yaitu saya sendiri, dan yang terakhir yaitu adanya video pembelajaran interaktif sebagai aplikasi mahasiswa untuk mudah mengerti dan paham akan konsep mikrobiologi pertanian yang saya ajarkan. Kemudian, penilaian hasil dari belajar yaitu terdiri dari komponen ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, tugas mandiri dan tugas kelompok 20%, video dan artikel jurnal 20%, dan yang terakhir adalah kehadiran yang diisi langsung oleh mahasiswa di aplikasi Siakat yang disediakan oleh Universitas Abulia-Tama, 10%. Penilaian yang saya lakukan yaitu secara objektif dan berdasarkan indikator ketepatan dan penguasaan materi serta partisipasi aktif mahasiswa dan kemampuan mahasiswa untuk menganalisis studi kasus yang terjadi pada pertanian saat ini. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terukur dan transparan untuk mahasiswa serta memberikan umpan balik secara langsung kepada mahasiswa sebagai proses penilaian dan perbaikan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan mendorong terbentuknya lulusan yang berpikir kritis, adaptif, terhadap dinamika bidang pertanian berkelanjutan yang berubah-ubah, dan mahasiswa siap menghadapi tantangan kerja yang kompleks serta terus berubah. Baik, untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran interaktif mata kuliah Mikrobiologi Pertanian berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum memulai perkuliahan ini, agar Allah memberkahi perkuliahan kita, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Adik-adik masih semangat kan untuk kuliah pada siang hari ini? Masih. Ya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita memasuki pertemuan ke-10 untuk mata kuliah Mikrobiologi Pertanian. Jadi sebelumnya di 9 pertemuan yang lalu kita sudah membahas banyak dari konsep mikrobiologi di dalam pertanian. Untuk pertemuan ke-10 kita akan membahas tuntas mengenai konsep patogen, segitiga penyakit, tahapan penyakit, PCR dan interpretasi hasil gitu. Jadi judul besar atau topik kuliah kita hari ini adalah konsep patogen dan metode PCR. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu ada 5. Yang pertama kita menjelaskan apa itu patogen, patogenitas, virulensi, infeksi dan penyakit. Kemudian mengidentifikasi fungi, bakteri, virus, Oomycetes, nematoda dan fitoplasma. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan segitiga penyakit atau triangle disease, itu mengenai inang, patogen, dan lingkungan. Yang keempat, memahami prinsip PCR, perbedaan beberapa jenis PCR. Kemudian yang kelima, menerapkan PCR untuk deteksi patogen pada tanaman, benih, tanah, kompos, dan produk pertanian. Jadi beberapa hal yang harus kita pahami untuk konsep patogen dan PCR adalah konsep patogen, segitiga penyakit, tahapan penyakit, PCR, dan interpretasi hasil. Ada yang tahu apa itu PCR? Nah, sebelum Ibu lanjutkan, adik-adik ada yang tahu apa itu deteksi penyakit
Atau mengapa pentingnya deteksi awal penyakit? Ada yang tahu? Izin Bu, saya tahu. Jadi Iya, siapa namanya? Muhammad Rafi Syariza Bu. Ya, silahkan Raffi. Jadi deteksi penyakit. Mengapa deteksi penyakit ataupun patogen sangat penting bagi tanaman? Dikarenakan di saat kita sudah melakukan deteksi penyakit ataupun patogen tadi, itu bisa membantu kita menemukan gangguan ataupun penyakit, sehingga penyebaran dan perluasan penyakit tersebut terhentikan. Dan juga manfaat yang paling pentingnya ialah di saat nanti memanen, kualitas panennya sesuai ekspektasi dan juga tidak ada keburukan dalam hal panen. Bagus sekali ya jawabannya Raffi. Kita beri aplaus untuk teman kita Raffi. Baik, Ibu lanjutkan. Salah satu konsep yang harus kalian ketahui atau kalian pahami itu adalah konsep segitiga penyakit atau bahasa Inggrisnya itu triangle disease. Di mana ada inang, patogen, dan lingkungan yang harus saling berinteraksi. Jadi ada tiga hal yang saling berinteraksi di lingkungan untuk terdeteksinya sebuah penyakit. Jika ketiganya positif, maka tanaman itu terinfeksi penyakit. Apabila salah satunya negatif, itu tidak ada gejala infeksi penyakit pada tanaman atau tanaman disebut sehat. Nah, studi kasusnya adalah apabila inang positif, patogen positif, lingkungan negatif, maka tidak terdapat infeksi penyakit atau tanaman masih sehat. Namun apabila inang rentan positif, patogen positif, dan lingkungan positif, itu merupakan tanaman terinfeksi penyakit atau terdeteksi penyakit. Nah, kuisnya adalah pertanyaan lagi, disimak baik-baik. Apabila inang positif, patogen negatif, dan lingkungan positif, apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Ya, baik. Siapa namanya? Rafi Bu. Silakan, Raffi. Hasilnya Bu, tanaman terhindar dari penyakit Bu. Benar sekali ya, jawabannya benar. Kita beri aplaus untuk adik kita Raffi. Baik, slide selanjutnya adalah mengenai PCR. Jadi PCR ini merupakan salah satu metode yang sangat cepat, akurat, juga sensitif untuk mendeteksi suatu penyakit tanaman. Nah, mengapa PCR kuat? Itu jawabannya ada ya di sini ya. Jadi langsung bisa kita lihat menggunakan enzim DNA polimerase tahan panas. Nah, DNA. Kalian pernah dengar kan DNA? Pasti yang jurusannya SMA-nya IPA pasti pernah dengar dong yang namanya DNA. Atau yang IPS yang jarang tahu ya apa itu DNA ya. Yang kedua, memerlukan primer spesifik untuk daerah target. Kemudian yang ketiga, dijalankan dalam mesin thermal cycle. Dan hasil dapat dibaca oleh gel atau fluorensi. Kenapa menggunakan primer di dalam mesin thermal cycle? Karena primer itu merupakan penanda atau karakter spesifik yang digunakan dalam metode ini. Nah, mesin thermal cycle itu punya 3 proses. Yang pertama proses denaturation, yang kedua proses annealing atau yang ketiga annealing, dan yang ketiga disebut dengan elongation atau perpanjangan. Slide selanjutnya Ibu akan menjelaskan interpretasi PCR konvensional. Nah, ini PCR yang paling sederhana, yaitu disebut dengan PCR konvensional. Ini merupakan hasil data. Jadi bagi adik-adik yang berminat untuk skripsi bagian biologi molekuler atau bagian mikrobiologi pertanian, itu bisa menggunakan metode ini untuk mendeteksi penyakit. Nggak cuma di tanaman, biasanya metode ini juga dipakai pada manusia. Contohnya, saat studi kasus COVID-19, kita menggunakan alat PCR untuk mengecek apakah seseorang positif COVID atau tidak. Nah, ini merupakan data dari hasil interpretasi PCR. Data yang paling kiri adalah ini disebut dengan marka atau penanda, kiri dan kanan sama. Ini ukurannya 100 base pair sampai 1000 base pair. Jadi kita ngeceknya di antara 100 base pair sampai 1000 base pair. Nah, ini kenapa bandnya banyak? Yang terang disebut band atau pita, bukan pita rambut ya. Jadi ini merupakan band atau pita dari DNA. Nah, ini ada 1, 2, 3, ada banyak kan? Artinya banyak ya. RAPD itu Random Amplified Design DNA. Jadi memang dia banyak pitanya. Namun kalau single itu menggunakan SSR atau disebut dengan single sequence repeat. Beberapa hasil ini diperoleh dari hasil gel di mana ada pita sesuai target dan interpretasinya itu sampel positif apabila mengandung DNA target patogen. Merupakan kontrol dan validasi PCR. Jadi kita harus mengontrol dan validasi hasil dari PCR tersebut ya. Ada kontrol positif, kontrol negatif, marker DNA, juga kontrol internal. Nah, marker DNA ini sangat penting.
diperhatikan karena untuk menentukan ukuran fragmen ya. Jadi di marker DNA ini kita menggunakan primer. Primer itu ada dua, ada yang umum, ada yang spesifik. Adik-adik, ini merupakan hasil dari penelitian Ibu sendiri. Studi ini Ibu lakukan dari tahun 2017 sampai 2021. Jadi ada 4 tahun untuk mendeteksi sebuah penyakit pada tanaman. Nah, di sini ada 4 ya. Ada 4. Cuman Ibu mengambil 4 dari sekian banyak riset Ibu karena ini menyangkut dengan mata kuliah mikrobiologi pertanian. Kalau yang pertama, ini merupakan seminar internasional yang Ibu terbitkan tahun 2019. Nah, ini menggunakan primer umum sehingga pitanya tidak tampak. Primer apa, Bu? Primer yang kami gunakan tim peneliti adalah primer yang digunakan untuk Elais guinensis atau disebut dengan kelapa sawit. Jadi kelapa sawit itu dulu saat tahun 2017 dideteksi banyaknya Ganoderma atau patogen Ganoderma. Apa itu Ganoderma? Ganoderma merupakan basal stem root atau jamur busuk akar. Jadi dia akan muncul di bawah batang sawit. Ini ada tangan Ibu gambarnya, ini ada jamur. Nah, dia akan terinfeksi ketika 95% terjadinya deteksi penyakit. Jadi tiba-tiba ada tanaman rebah, nah itu penyebabnya merupakan Ganoderma. Kemudian selanjutnya Ibu menggunakan primer spesifik. Ini primer spesifik yang kami desain sendiri. Nggak sendirian ya, bareng-bareng tim peneliti. Jadi primer ini kami desain bersama tim untuk khusus Ganoderma boninense. Jadi ada khusus dia. Jadi gampang untuk mendapatkan band atau mendeteksi suatu tanaman itu terinfeksi atau tidak. Nah itu dia plusnya kalau kita menggunakan primer spesifik. Kemudian yang di tengah ini tahun 2020. Nah, studi kasus Ibu adalah di dalam peta ini kami memetakan penyakit Ganoderma di banyak tempat. Kita itu memetakan seperti ini. Nah, kami mendapatkan ada 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Ganoderma boninense, yang kedua ada Ganoderma sinense. Nah, ini merupakan pengelompokan untuk pohon filogenetik dari penyakit tersebut. Nah, kemana dibawa target DNA-nya? Di internet itu ada namanya NCBI. Apa itu NCBI? NCBI itu adalah National Center Biotechnology Information, di mana kita mendapatkan target DNA baru dan kita daftarkan di sana. Saat itu tahun 2020 itu belum ada yang mendaftarkan Ganoderma sinense. Jadi kamilah pertama yang mendaftarkan. Makanya jurnal ini tembus kuartil 2 atau Q2. Jadi di Indonesia tuh ada 4 kuartil untuk jurnal. Ada grade pertama namanya Q1, Q2, Q3, dan Q4. Dan kami berhasil menerbitkan Q2 sebanyak 2 kali. Yang ini seminar internasional, yang ini Q3. Gitu. Jadi kami berhasil mendaftarkan gen DNA baru dari metode PCR di NCBI. Nah kalau adik-adik berminat, adik-adik bisa juga penelitian seperti ini. Tidak harus kelapa sawit, boleh juga menggunakan tanaman yang di sekitar kita atau tanaman pangan lain juga bisa. Nah ini penelitian tahun 2021, ini mengenai mikrosatelit analisis. Kenapa bandnya 1? Menggunakan SSR tadi kan, single sequence repeat ya. Nah ini 1 dia bandnya. Jadi gampang juga dideteksi. Jadi banyak sekali ya saat itu tanaman kelapa sawit yang terdeteksi penyakit Ganoderma gitu. Apa itu AMOVA? Analysis Molecular of Variants. Jadi di dalam ilmu bioteknologi molekuler kita menggunakan analisis yang sama seperti yang lainnya. Namun hanya berbeda nama dan berbeda data yang diambil. Jadi data yang diambil adalah data DNA dari tanaman tersebut. Nah, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan dari teman kalian. Siapa namanya, Nak? Azhar, Bu. Silahkan, Azhar. Saya ingin menanyakan, Bu, bagaimana solusinya yang kelapa sawit tumbang atau jatuh Terdeteksi penyakit ini gitu. terdeteksi penyakit jamur Ganoderma. Ya, Ganoderma ya, saya perbaiki ya, dia Ganoderma ya. Ganoderma ini merupakan memang penyakit yang sangat berbahaya. Karena kenapa? Dia akan mengajak teman-temannya atau sekelilingnya untuk terinfeksi juga. Jadi awal mula deteksi itu kita tidak tampak sama sekali gejalanya. Awal terinfeksi kan dia masih 1%, 2%, itu dia masih kelihatan sehat. Jadi setelah 95% baru tanaman itu akan rebah. Makanya dibutuhkan deteksi awal. Deteksi awal itu artinya kita dari dia belum mature, dari dia tanaman muda, itu udah kita
seleksi di awal, mana yang sehat, mana yang enggak. Kenapa kita membutuhkan metode itu? Ya karena itu. Karena kita harus seleksi awal, mana tanaman sehat, mana tanaman sakit. Nah, ada lagi pertanyaan? Baik, siapa namanya? Ramadan, Bu. Ya, silakan Ramadan. Jadi, mengapa sampel yang digunakan untuk PCR harus diambil dengan sangat hati-hati, Bu? Iya, harus diambil dengan sangat hati-hati. Kenapa? Karena pengerjaan PCR ini di dalam laboratorium. Laboratorium itu harus bebas dari kontaminan. Karena DNA itu sangat sensitif terhadap kontaminan. Misalnya adik-adik lupa cuci tangan, kemudian lupa memakai masker, lupa pakai alkohol, itu pasti akan kontam di DNA-nya. Bukan hanya tidak tampak ya, tapi namun kualitas DNA-nya juga tidak akan bagus gitu. Jadi memang kita harus prepare jauh lebih sensitif ya. DNA ini kan sensitif, banyak bahan reagen kimia yang kita gunakan. Jadi memang tidak bisa sembarangan dia. Ya harus steril, kita dipakai alkohol dulu, pakai masker, jas lab dan lengkap dengan atribut lab, lalu kita masuk meja kerja, kemudian baru kita uji DNA. Dan kemudian kenapa harus sangat hati-hati? Karena kadarnya pun sangat sedikit, 10 ml, 10 mikroliter gitu kan. Itu kan pipetting yang sangat sulit menurut saya gitu. Baik, slide selanjutnya itu ada tugas kelompok. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kebetulan ini juga duduknya 2 kelompok ya. Jadi yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Siapa mau jadi ketua? Saya tunjuk aja ya. Jadi komting kan? Nah, kamu jadi ketua untuk kelompok 1. Kemudian sebelah sini siapa mau jadi ketua? Kamu mau, Natasha? Oh. Boleh. Berarti Natasha ketua kelompok 2 ya. Saya akan membagi 2 kelompok dan memberi kalian waktu diskusi 5-10 menit. Di papan layar ada beberapa pertanyaan. Artinya kita mau review apakah kalian paham apa yang saya jelaskan. Dengan membaca beberapa pertanyaan ini kalian harus menjawab. Jadi 1 pertanyaan 1 orang ya. Jadi saya kasih waktu kalian 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar. Gitu. Paham semuanya? Paham. Baik, saya berikan waktu dari sekarang. Jawab aja. Beri pertanyaan. Pilih aja kalian 3. Baik, waktu diskusinya sudah habis. Sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan dari di layar ya. Udah siap? Sudah. Nah, ayo silahkan dijawab pertanyaan. Interaksi apa yang membentuk penyakit tanaman? Baik Bu, Ya. saya akan menjawab pertanyaan yang dari nomor 1. Pertanyaannya itu interaksi apa yang membentuk penyakit tanaman. Jadi interaksinya itu yang Ibu jelaskan tadi, yang 3 rangkaian yang three angel disease. Yaitu yang pertama adanya interaksi antara inang dengan tanaman, yang kedua yaitu patogen yang virulen, yang ketiga yaitu adanya lingkungan yang mendukung penyakit tanaman itu berkembang. Baik, bagus sekali jawabannya ya. Kita kasih applause dulu. Kelompok 2, siapa yang mau menjawab pertanyaan kelebihan dan keterbatasan PCR? Saya, Bu, jawabnya. Oke, silakan. Kelompok 2 tadi ya. Ya, silakan. Baik, soal nomor 5 ya. Iya, kelebihan dan dan keterbatasan PCR. Yaitu ada 2, ada kelebihan, ada keterbatasan. Yang kelebihan hasilnya cepat, akurat dan dapat terdeteksi patogen dalam jumlah sedikit. Kalau yang keterbatasan yaitu memerlukan alat khusus, biaya cukup mahal dan hasil bisa terganggu di kontaminasi. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Kita beri aplaus dulu untuk teman kita. Tomat di lahan percobaan yang menunjukkan gejala layu. Jadi biasanya tomat itu apabila terdeteksi penyakit itu akan layu. Kemudian daunnya menguning, batang lemah, beberapa tanaman mati, tanah lembab dan drainase buruk. Kira-kira kenapa? Tidak usah dijawab sekarang karena ini menjadi oleh-oleh dari saya. Ini merupakan PR atau tugas mandiri. Jadi ini akan dikumpulkan di minggu depan ya. Jadi pertanyaannya, question is apa kemungkinan patogen penyebabnya? Kemudian bagaimana hubungan kasus dengan segitiga penyakit? Sampel apa yang sebaiknya diambil? Kemudian apakah PCR dapat digunakan untuk membantu diagnosis? Yang kelima, kontrol apa saja yang diperlukan? Nah, ini bisa dicari sumber buku atau jurnal, tapi minimal 5 tahun dari sekarang.
pengalaman Ibu penelitian itu lebih mudah mengambil DNA dari tanaman dibanding RNA. RNA itu ribosomal nucleic acid. Nah, lebih gampang mengambil DNA-nya. Nah, pengambilan sampel untuk ekstraksi DNA bisa dari mana aja? Ayo. Oh, cepat kali ya. Misalnya ini sebuah pohon. Nah, anggaplah ini pohon ya. Kemudian ini ada ranting. Ini ada buahnya. Ini pohon apa ya? Nah, jadi ini merupakan akar. Apakah akar ini bisa diambil DNA? Oh, yakin sekali ya adik-adik ya. Benar, akar juga bisa diambil DNA untuk sampel ekstraksi dari metode PCR tersebut. Kemudian apa lagi? Ya, daun juga bisa ya. Lalu apabila ada buah, apakah buah bisa diambil juga DNA-nya? Next, jenis-jenis PCR dalam deteksi patogen. Apa saja jenis-jenis PCR? PCR itu sangat banyak ya jenisnya. Ada konvensional, real-time PCR, kemudian ada qPCR, ada multiplex PCR, dan nest PCR, dan terakhir digital PCR. Semakin ke bawah ini dari konvensional ke digital itu semakin mahal karena mesin PCR itu sangat mahal. Namun sangat akurat gitu. Adik-adik nggak perlu beli ya. Bisa menggunakan lab yang lain seperti kita kerjasama gitu. Misalnya ada sebuah PT kelapa sawit yang punya lab DNA. Nah, itu boleh gitu ke sana untuk mendeteksi. Jadi ada 4 pasang basa nitrogen dari DNA. Ada ATGC, adenin, timin, guanin, sitosin ya. Mereka berpasangan ya. Nah, jadi repeat DNA itu akan menjadi sebuah rantai panjang yang diulang. Rantai itu akan menjadi karakter dari sifat tanaman tersebut. Nah, baik, kita sudah sampai di akhir perkuliahan. Sebelum saya tutup, saya mau memperlihatkan ringkasan dari materi tadi agar kita bisa mengingat sama-sama ya. Ini patogen dan penyakit. Apa saja yang harus diingat? Yang harus diingat adalah patogen adalah agen biologis yang dapat menyebabkan penyakit. Ini pengertian secara ilmiah ya. Kemudian penyakit akan terjadi apabila ada apa tadi? Triangle disease atau segitiga penyakit. Ya, ini harus diingat. Kemudian untuk diagnosis PCR atau metode PCR itu untuk memperbanyak DNA target itu ada 3 proses. Ada denaturation, kemudian annealing, kemudian extension. Jadi dia ada 3 tahapan yang harus kalian ingat dan harus divalidasi dengan kontrol yang tepat juga menggunakan primer, umum atau spesifik. Nah, jadi hari ini cukup sekian dari perkuliahan kita. Terima kasih Ibu ucapkan, perkuliahan hari ini sangat interaktif. Jangan lupa oleh-oleh dari Ibu yaitu buat PR atau tugas mandiri dan dikumpulkan minggu depan. Sekian Ibu tutup perkuliahan hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Demikian cuplikan video pembelajaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026 yang telah menyelenggarakan sertifikasi dosen. Serta saya mengucapkan terima kasih kepada L2 Dikti, asesor, serta dosen-dosen dan mahasiswa Universitas Abulia Tama yang terlibat dalam proses ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.